Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Lindo. Jadi ini mau mengenalkan Lindo 6.0. Ini saya gunakan Lindo 6.0. Fungsinya ini sebenarnya program atau aplikasi yang membantu kita untuk menyelesaikan program linear. Nah, cara penggunaannya yaitu kita buka dulu. Setelah kita buka, kita pilih OK. Nah, kita sudah akan berada pada layar kerja Lindo seperti ini. Nah, saya akan menunjukkan contoh bagaimana aplikasi ini bisa menyelesaikan program linear dan cara berpikir di Lindo itu menggunakan simplex. Jadi nanti saya bisa menunjukkan tabel simplexnya seperti apa dan hasilnya pada Lindo itu seperti apa. Nah, ada beberapa soal yang akan kita tunjukkan. Ini soal yang pertama itu fungsi maksimum. Nah, ini saya copy soalnya. Saya copy, lalu saya bawa ke Lindo. Nah, formatnya itu max, langsung bukan max F, tapi max langsung ke fungsi tujuannya. Subject to tanpa titik 2. Lalu kita sesuaikan, ini tanda tanyanya itu kita sesuaikan dengan pertidaksamaannya, yaitu kurang dari atau sama dengan. Berarti ini kurang dari atau sama dengan. Ini kurang dari atau sama dengan. Lalu yang ini adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, ini saya juga sudah pernah mengerjakan menggunakan tabel simplex sebelum saya running solve-nya, menyelesaikannya. Ini saya sudah mengerjakan dengan cara simplex. Silakan adik-adik belajar lagi apa itu simplex. Nah, dari cara simplex, tabel simplex itu diperoleh bahwa fungsi nilai dari ini tadi kan fungsi tujuannya itu memaksimumkan. Nah, fungsi maksimumnya nilai dari maksimumnya itu adalah 27,5, di mana Y sama dengan 5, X sama dengan 5/6, dan S1 atau slack variabel 1 itu adalah 6/1/3. Nah, kita cocokkan dengan Lindo. Kita tinggal menekan solve. Kita pilih solve. Nah, nanti di sini ada pilihan do you range sensitivity analysis? Nah, kita pilih no. Lalu kita close. Nah, setelah itu kita tinggal lihat hasil runningnya di sini. Nah, hasil runningnya ini di sini bahwa linear programming optimum itu diperoleh dengan dua langkah, dua langkah. Objective function atau nilai yang diperoleh dari fungsi maksimum dari program linear yang tadi kita berikan itu adalah 27,5, di mana X-nya itu 0,83, Y-nya 0,5, dan slack-nya itu, ini slack or surplus, nilainya adalah 6,33. Mari kita bandingkan dengan tabel simplex yang sudah saya kerjakan. Nah, ini objective function nilainya itu adalah 27,5, X-nya itu 5/6, kita cek 5/6 itu ya nilainya 0,833, sama ya dengan yang tadi yang Lindo. Atau saya buat seperti ini, lalu kita bandingkan. Ya, ini hasil yang Lindo, ini hasil yang simplex. Nah, slack variabelnya itu adalah 6/1/3 atau 6,33. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Sebelumnya, adik-adik sudah paham bagaimana cara menggunakan Lindo dan bagaimana cara membaca hasil dari Lindo itu sendiri. Oke, saya lanjut ke soal berikut. Nah, ini masih soal memaksimumkan fungsi tujuan. Lalu kita ke Lindonya kita. Nah, ini kita hapus. Oke, ini kita hapus ya.
Lalu kita paste, sorry ya. Oke. Nah, di sini ingat bahwa F-nya itu tidak perlu ada, langsung max 3X tambah 2Y. Subject to itu tanpa tanda titik 2. Lalu kita lihat di sini semuanya itu adalah tanda kurang dari. Berarti ini kurang dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, yang ini tidak perlu ya, atau kita mau pakai juga sebaiknya tidak perlu. Lalu kita running. Solve. Nah, ini no, close. Nah, ini kita peroleh. Nah, ini berarti hanya diperoleh dengan satu langkah atau running iterasinya itu hanya satu langkah. Lalu objective functionnya itu adalah 43, di mana X-nya 13, Y-nya 2, dan slack or surplus yang ketiga itu adalah 3. Ini kita tinggal lihat di hasil, coba kita bandingkan dengan yang hasil menggunakan tabel simplex. Ini diperoleh, oke, ini tunggu ya, saya lihat dulu. Nah, ini 43, lalu X-nya itu benar ya, X-nya 13, Y-nya itu 2, lalu S3 itu berarti slack yang untuk pertidaksamaan yang ketiga. Jadi sama ya, nilainya adalah 3. Jadi itu cara membaca hasil running dari Lindo ya. Oke, ini kita lanjut ke soal berikut. Ini kita hapus saja. Kalau adik-adik mau save, silakan save. Misalkan untuk ada kebutuhan penelitian dan sebagainya, silakan. Lalu coba kita cek yang ini. Ini untuk fungsi minimum. Ini saya langsung, ya ini hapus dulu. Lalu min. Oke. Ini subject to-nya dihapus. Lalu sekarang adik-adik lihat di ini. Tanda pertidaksamaan itu adalah lebih dari. Lebih dari, ini lebih dari, yang ini tidak perlu. Solve, no, close. Nah, ini kita bandingkan dengan yang nomor 3. Nah, ini kita peroleh bahwa iterasinya. Max, ini minimum ya, nilai minimumnya adalah di 200, di mana X sama dengan 3, ya ini X sama dengan 3, Y sama dengan 1, ya benar ya, di sini juga sama. Nah, slack or surplusnya itu tidak ada nilainya. Tidak ya, memang tidak masuk di basic variable ya, di iterasi terakhir. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikut, soal yang keempat. Ini kita hapus dulu reportnya. Lalu kita gantikan dengan soal. Ini kita hapus. Nah, F-nya juga kita hapus. Kita sesuaikan dengan format format penulisan pada Lindo. Nah, ini tadi tandanya adalah lebih dari, yang ini kurang dari, dan yang ini adalah lebih dari atau sama dengan. Coba kita lihat di soal. Ya, benar ya, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Lalu kita pilih solve. Solve. Ini kita pilih 0. Tapi sebenarnya kalau kita pilih yes pun tidak masalah. Itu hanya akan ada penambahan informasi. Tapi kita tidak membutuhkan informasi itu, makanya kita pilih no. Lalu close. Ini reportnya sudah ada. Lalu kita bandingkan dengan yang simplex yang sudah kita kerjakan secara manual menggunakan Excel. Ini minimumnya di 14, di mana
X-nya itu adalah 1, Y-nya 1, sama ya. Nah, ini slack or surplus variabel itu berada pada pertidaksamaan yang kedua. Kita lihat, coba. Kalau dari ini, nilai ini berarti yang ini, yang slack variabel itu yang di barisan kedua ya. Berarti S yang kita peroleh di sini itu berada pada baris kedua. Sehingga nilai S itu adalah 3. Ini kita juga peroleh nilai 3. Oke, demikian penjelasan Ibu terkait bagaimana menggunakan Lindo. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik yang membutuhkan Lindo untuk penelitian atau dalam pembelajaran program linear. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.